dan beliau berhasil menyiapkan data-data mengenai bagaimana lokasi desa ini. PLNers gitu ya, jangan khawatir bahwa kita masih punya peran yang sangat. Desa itu harus mandiri energi. Nah inilah Kementerian SDM sudah menyusun ya apa langkah-langkahnya. Kementerian di bawah Pak Presiden Prabowo ini semua mendukung. Kita hari ini akan mencoba mencari tahu lebih dalam ya tentang sosok dari Ibu, kami panggil PLN sangat kuat, sudah ditetapkan oleh Kementerian SDM di dalam. Ibu sudah sekitar 4 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elektrizen, jumpa kembali dengan Podcast Room. Dan sebagaimana janji kami, Podcast Room akan terus menyajikan acara-acara yang inovatif, edukatif, dan juga penuh dengan inspirasi. Dan hari ini kita kehadiran seorang tamu yang sangat istimewa bagi kami, PLNers tentunya, dan juga tak asing lagi. Siapa beliau? Sudah hadir di studio kita, Ibu Sri Penny Intan Cahyani. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Ibu Nurlana. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih. Apa kabar Ibu hari ini nih, Bu? Alhamdulillah baik. Ya, Alhamdulillah. terima kasih sekali Bu. Ibu sudah mau meluangkan waktu untuk hadir di podcast room kita. Terima kasih juga diundang. Terima kasih. Bisa berkesempatan. Kita hari ini akan mencoba mencari tahu lebih dalam ya tentang sosok dari Ibu, kami panggil Ibu Intan ya. Ya kita sosok dari Ibu Intan nih. Beliau pernah juga menjabat sebagai PLT Direktur Utama PT PLN Persero dan saat ini beliau aktif di Kementerian SDM ya Bu. Selain BKKPI. Ya di BKKPI ya. Nah kita akan ya bincang-bincang dan juga pengen dapat sharing dari beliau bagaimana sih kepemimpinan beliau dan juga beliau sebagai woman leader tentunya. Baik. Ya Bu, mungkin kita mulai aja ya Bu. Siap, ya. Ibu. Nah ini sepengetahuan kami nih, kita juga lihat di jejak digital, Ibu sudah sekitar 4 tahun di Kementerian SDM sebagai staf ahli ya Bu ya. Tenaga ahli Menteri SDM. Dan kalau berbicara kaitannya dengan PLN Bu, karena kali ini kita di podcast room ya Bu ya. Ini sebenarnya peran dari Kementerian SDM kaitannya dengan renewable energy nih Bu. Ini seperti apa ya Bu? Apa yang sedang difokuskan oleh Kementerian SDM? Baik, terima kasih Bu Lana. Halo teman-teman semua PLNers. Ya, elektrizen ya. Oke, baik. Apa kabar semuanya? Senang sekali, saya bersyukur saya bisa diberikan kesempatan untuk bertemu dan podcast room di PLN UID Aceh. Yang kebetulan lagi ada acara, berkesempatan mampir di sini dan alhamdulillah. Terima kasih Bu Nurlana. Pertanyaan Bu Nurlana bagaimana? Ya, alhamdulillah setelah dari PLN, bertugas dari PLN, saya diberikan kesempatan untuk menjadi tenaga ahli Menteri SDM, bidang ketenaga listrikan dari 2020 sampai 2024 Bu selesai. Iya. 2020. Lalu kemudian di situ tadi Ibu menanyakan selama 4 tahun, iya. Bagaimana sih peran PLN di dalam mendorong peran SDM di dalam mendorong PLN untuk mengembangkan EBT? Benar Bu. Salah satunya kita ketahui bahwa sebenarnya dari sektor atau industri ketenaga listrikan, PLN itu memegang share 90% lebih ya Bu. Karena ada sebenarnya 63 yaitu wilayah usaha yang memiliki izin wilayah usaha selain PLN. Tetapi areanya memang jauh. PLN ada di pelosok-pelosok dan semuanya lebih besar PLN. Nah, wilayah usaha tersebut memang sebagian besar adalah industri ya, dan terbesarnya adalah yang di Sulawesi. Kembali lagi, bagaimana Kementerian SDM mendorong program EBT itu melalui kebijakan jangka panjangnya PLN. Kalau PLN sebagai korporasi, PLN ini sangat unik. PLN harus memegang fungsinya sebagai korporasi, benar? Yaitu harus untung kan gitu ya. Benar. Artinya secara tata kelola dan GCG-nya, governance-nya dan juga dari bottom line keuangannya itu harus bagus karena memegang mandat dari pemegang saham untuk meningkatkan value perusahaan. Satu sisi, kaki PLN itu sebagai public service obligation, memiliki kewajiban untuk menyelistriki
masyarakat. Dan itu adalah kepanjangan dari tangan pemerintah. Dalam hal ini adalah tangan pemerintah melalui Kementerian SDM. Iya. Oleh karena itu, dari kebijakan teknis sebagai pembina teknis Kementerian SDM, itu kemudian mengatur program jangka panjangnya PLN di dalam RUPTL 10 tahun. Benar. Nah, RUPTL ini diturunkan dari mana? Tentu dari RUKN. RUKN dari mana? Dari RUEN. RUEN dari mana? Dari KEN, yaitu Kebijakan Energi Nasional. Di atasnya adalah Undang-Undang 30 ya tahun 2009 Tentang ketenaga listrikan dan tentang energi. Gitu ya. Jadi dari situ turunannya, sehingga peran PLN sangat penting karena memang kakinya Kementerian SDM sebagai pembina teknisnya PLN untuk menyediakan listrik bagi masyarakat, khususnya area-area yang memang tidak masuk ke dalam zona tadi. Industri, gitu ya, yang sudah punya WILUS tadi, industri, dan juga keterjangkauan masyarakat. Nah, oleh karena itu Kementerian SDM kemudian memberikan kebijakan melalui subsidi dan kompensasi. Tentunya karena subsidi dan kompensasi itu melalui auditnya dari BPK. Tetapi kebijakannya ada di Kementerian SDM. Nah, untuk pengembangan EBT, kita mengetahui saat ini Bu Nurlana, pemerintah saat ini sangat gencar mengenai itu, dan itu berterima kasih PLN sudah hebat sekali, keren, sudah menerbitkan bersama-sama dengan pemerintah tadi ya, melalui Kemen SDM. RUPTL 2025-2034 ya, 10 tahun, dan di situ begitu besar program renewable energy. Karena program renewable energy ini oleh Bapak Presiden Prabowo itu menjadi salah satu tools untuk ketahanan energi daerah. Jadi masing-masing, bahkan beliau kemarin pada waktu peresmian, Pak Presiden lagi meresmikan kemarin ya, barusan 15 provinsi untuk program EBT dan 1 peningkatan lifting minyak kan gitu ya. Itu ada di Cepu. Itu Pak Presiden menyampaikan bahwa setiap desa memungkinkan untuk mandiri energi. Karena masing-masing punya sumber energi lokal. Betul. Nah, energi lokal itulah salah satunya adalah ya kita menikmati sinar matahari. Ya, meskipun cuma 4 jam ya. Jadi oleh karena itu desa mandiri energi itu memungkinkan, salah satu toolsnya adalah PLTS. Tentunya memang kita tahu bahwa itu hanya 4 jam. Untuk menyambung itu harus ada baterai, dan baterai itu teknologinya berkembang dan sangat cepat. Penurunan biayanya, investasinya juga sangat turun cepat gitu ya, karena inovasi dan teknologi yang dilakukan oleh negara-negara seperti China gitu ya. Itu membuat harga baterai ini menjadi murah gitu ya. Nah, dari situ maka listrik dari surya di masing-masing desa, dan mudah-mudahan dengan sudah adanya BUMDes kan gitu ya. Sudah adanya BUMDes, kemudian nanti akan terbentuk koperasi merah putih barangkali ya. Kita akan lihat, tetapi peran PLN ini sangat diharapkan Bu. Karena PLN lah yang memiliki data. Melalui data yang disiapkan teman-teman PLN, RUPTL, Pak Dirut PLN, Pak Darmo, itu kan sudah sangat mendorong geospasial. Ya, geospasial itu sangat didorong oleh, saya ingat sekali kalimat itu oleh Pak Darmo, waktu itu beliau Wadirut, saya waktu itu di direksi. Beliau mendorong itu Bu, penggunaan itu, dan beliau berhasil menyiapkan data-data mengenai bagaimana lokasi desa ini dilihat dari geospasialnya, lalu jaraknya bagaimana, sumber energi primernya yang ada di situ dari lokal energi itu terpetakan dengan baik. Geospasial itu benar-benar bisa memapping ya, betul. Soal lokasi sumber daya betul. Dan itu sangat dibutuhkan sekarang, manakala Pak Presiden mengatakan bahwa desa itu harus mandiri energi. Nah inilah, dan barangkali inilah Bu, apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman PLN, tinggal mendorong, sudah masuk di dalam RUPTL, dan dorongan kuat komitmen dari pemerintah, khususnya dalam hal ini Presiden sudah cukup, tinggal sekarang eksekusinya, kan gitu ya. Nah eksekusinya dibantu oleh industri yang saat ini sudah mulai berkembang.
Jadi industri-industri solar PV juga mulai berkembang Bu, ada di KI Kendal yang dimiliki oleh PLN Group sebagian share-nya, lalu kemudian di Kerawang ya, di lainnya itu banyak. Dan rencananya juga ada di Pulau Batam juga gitu ya, itu yang besar juga ada. Jadi semua kementerian di bawah Pak Presiden Prabowo ini semua mendukung ke arah tumbuhnya industri lokal. Tumbuhnya industri lokal, dalam hal ini industri-industri yang memang saat ini menjadi yang mensupport program strategisnya Mandiri Energi atau swasembada energi, swasembada pangan dan swasembada air. Nah, kita bicara dalam hal ini konteksnya adalah swasembada energi gitu ya. Jadi peran PLN sangat kuat, sudah ditetapkan oleh Kementerian SDM di dalam Kepmen ESDM, yaitu RUPTL PLN itu ditetapkan melalui Kepmen SDM dan itu sudah sejalan menginduk kepada RUKN, menginduk kepada RUEN dan menginduk kepada kebijakan energi nasional. Tentunya landasannya adalah Undang-Undang Energi dan Undang-Undang Ketenaga Listrikan. Demikian Bu. Baik Ibu. Ya. Artinya Kementerian ESDM sudah menyusun ya Bu ya apa langkah-langkahnya berdasarkan based on undang-undang regulasinya dan PLN sebagai eksekutornya gitu ya Bu ya. Betul. Yang punya peran yang sangat penting untuk strategis, memastikan bahwa energi listrik ini bisa tersalurkan dan sumbernya dari renewable energy. Renewable energy yang merupakan energi lokal. Benar, nah itu dia energi jadi bisa lokal. saja dia sumbernya air ya sesuai dengan kondisi di daerah setempat ya. Betul Bu Nurlana, benar. Ya, ini penjelasannya sangat komprehensif, artinya PLNers gitu ya, jangan khawatir bahwa kita masih punya peran yang sangat penting dalam menjadikan PLN ini sebagai penyedia pelayanan kelistrikan ya Bu. Ya. Nah ini kami terjun ke PII, oh ternyata diatur oleh undang-undang ya gitu ya. Kompetensinya harus improve ya Bu ya. Jadi tidak link and match ya Bu ya. Sebenarnya dunia kerja itu butuhnya apa gitu ya. Nah, netizen ya para Gen Z sekarang ini harus memanfaatkan juga media sosial dengan bijak. Mereka yang datang itu sudah membawa kristal-kristal